Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Adakah semua sehat? Bapak harap kalian semua sehat dan penuh semangat pada hari ini. Apakah kalian sudah bangun pagi semuanya satu kelas? Masih adakah yang masih tidur pagi? Belum bangun, belum sarapan, belum mandi? Semoga semua sudah hadir menanti tugas yang akan Bapak sampaikan pada hari ini. Baik, materi kita pada hari ini adalah tentang pergerakan bulan dan pergerakan bumi. Pergerakan bumi itu disebut dengan rotasi, sedangkan pergerakan bulan mengelilingi bumi disebut revolusi. Nanti kita akan bicarakan apa saja akibat-akibat bumi berotasi pada porosnya dan apa akibat bulan berevolusi terhadap bumi. Baik, mari kita perhatikan pergerakan di atas. Di sini sebelah timur, ini matahari tenggelam di sebelah barat, kemudian terbit lagi. Begitulah garis edar yang dinamakan orbit, bentuk elips, yang mana kita rasakan setiap hari terjadinya siang dan malam. Nah, terjadinya siang dan malam itu diakibatkan oleh bumi berotasi pada porosnya. Seperti ini ya. Kita lihat pergerakan bumi berlawanan dengan arah jarum jam dari kanan ke kiri seperti ini. Kalau jarum jam dari kiri ke kanan. Sebaliknya kalau rotasi bumi dari kanan ke kiri. Di sini ya, bumi itu dibelah dua, ada bagian gelap, ada bagian terang. Yang bagian gelap ini itulah bumi yang mengalami malam hari. Sedangkan yang berwarna terang ini bumi sedang berada pada siang hari. Siang hari berarti bumi itu berhadapan langsung dengan matahari. Nih yang kuning matahari. Terjadinya siang dan malam ini karena rotasi bumi. Kemudian ketika bumi berotasi ini, satelit bumi bulan juga berevolusi terhadap bumi. Jadi bulan ini mengelilingi bumi juga. Nah, itulah yang dinamakan satu bulan. Sedangkan bumi berotasi pada porosnya disebut satu hari atau 24 jam. Sedangkan bulan berevolusi terhadap bumi selama satu bulan. Berevolusinya bulan terhadap bumi ini dijadikan dasar penanggalan Hijriah. Dihitung bulan itu berotasi terhadap bumi sebanyak 12 kali. Itulah yang dinamakan 1 tahun Hijriah. Sedangkan bila bumi ini berevolusi terhadap matahari, maksudnya bumi ini sambil berotasi dia di porosnya, dia juga sambil bergerak di elipsnya, di garis edarnya mengelilingi matahari selama 1 tahun. Berevolusinya bumi ini terhadap matahari, mengelilingi matahari selama 1 tahun, itulah jadi dasar penanggalan tahun Masehi. Tahun yang kita kenal, penanggalan yang kita kenal sehari-hari. Nah, apa akibat bumi berotasi terhadap porosnya? Yang pertama, terjadinya siang dan malam. Terjadinya siang dan malam. Kebetulan kita berada di daerah Khatulistiwa, jadi perbedaan siang dan malam itu tidak ada. Malam 12 jam, sedangkan siang 12 jam. Berbeda dengan belahan bumi lain, misalnya di Rusia sana misalnya, atau Islandia. Itu bisa saja malamnya hanya 6 jam, 12 jamnya itu siang hari gitu, atau sebaliknya. Malamnya 18 jam, siangnya hanya 6 jam. Kita lihat kembali. Jadi rotasi bumi itu menyebabkan 1, siang dan malam, 2, perbedaan waktu.
Jadi setiap di bumi itu perbedaan waktunya tidak sama. Ada yang cepat, ada yang lambat dari kita, ada yang perbedaannya 8 jam dari kita. Seperti misalnya di Arab Saudi dengan kita, atau Amerika. Itu berbeda. Bisa saja di Amerika sana malam hari, kita berada pada siang hari. Seperti itu. Terus di Singapura misalnya, dekat dengan kita negaranya, terjadi juga perbedaan waktu. Kita pukul 11 siang misalnya, mereka sudah pukul 12 siang. Begitu juga di Indonesia sendiri, satu negara kita ada perbedaan waktu. Kita berada pada waktu Indonesia Barat, WIB. Sedangkan orang di Bali sana, itu waktu Indonesia Tengah. Lain pula orang yang berada di Papua. Di Papua sana, waktu Indonesia Timur. Papua dengan Batam misalnya itu terjadi perbedaan waktu selama 2 jam. Sedangkan Papua dengan Bali misalnya, atau Sulawesi, hanya 1 jam. Sulawesi dengan kita 1 jam. Maluku itu termasuk daerah Indonesia Timur. Jadi kalau Maluku sana jam pukul 6 pagi, kita masih pukul 4 subuh gitu. Ya. Jadi duluan mereka siang daripada kita. Atau mereka sudah pukul 8 malam di sana, kita mungkin di sini pukul 6 sore. Kembali lagi kita ke bulan, kita lihat bulan. Kita lihat bulan ini juga dibagi dua sama dengan bumi, ada bagian terangnya, ada juga bagian gelapnya. Nah, bagian gelap ini berarti dia membelakangi matahari. Tapi kok bisa bulan ini berwarna terang? Bisa menerangi bumi. Nah, sebenarnya bukan bulan itu yang punya cahaya, tapi yang punya cahaya sebenarnya adalah matahari. Jadi bulan ini mendapatkan cahaya dari matahari, kemudian dipantulkannya ke bumi. Nah, jika bulan ini berada di sini, saat ini terjadi fase-fase bulan sabit. Nah, ini salah satu juga akibat rotasi bumi ya, fase-fase bulan. Itu yang ketiga ya, fase-fase bulan. Nah, jika bulan berada di sini, nah bulan ini kebetulan tidak nampak oleh kita karena terjadi pada siang hari, kala cahaya bulan tadi atau oleh sinar matahari, sehingga pada saat tersebut kita tidak nampak bulan, atau kita tidak nampak bulan tersebut karena berada pada belahan bumi lainnya, tidak berada pas di atas kepala kita. Kalau pas berada di atas kepala kita dan posisinya seperti ini, bumi, bulan, matahari kebetulan berada di atas kepala kita, garis lurus ke matahari. Nah, di saat itulah terjadi gerhana bulan. Tapi tidak selalu, tidak setiap tahun, tidak setiap bulan posisi tersebut ada di atas kepala kita, di atas lokasi daerah kita, misalnya Batam. Sekian tahun sekali ada ketemu posisi dia berada di atas kepala kita. Di saat itulah kita terjadinya gerhana bulan. Ini kamu berdiri di sini, lurus bulan ke matahari. Di saat itu terjadi gerhana bulan. Berbeda jika bulan berada di sini, kebetulan bulan berada di atas kepala kita juga, maka saat itu terjadi full moon atau bulan purnama ya. Wah, seperti ini. Ini terjadi bulan purnama. Yang mana bulan tersebut nampak bulat, penuh cahaya. Seperti ini ya. Nah, seperti ini nampaknya dari bumi. Karena berada di atas kepala kita, kebetulan saat itu di garis edarnya demikian, maka itu nampaknya terjadi bulan purnama. Kenapa bulan ini bisa punya garis edar seperti ini? Ini diakibatkan oleh gravitasi bumi ya. Jadi bulan ini beredar tidak jauh, tidak mau jauh ke sini karena adanya gravitasi bumi. Daya tarik bumi itu ada terhadap bulan.
Dan bulan ini juga ada punya gravitasi. Nah, apa akibat gravitasi bulan ini terhadap bumi? Nah, itulah terjadinya pasang surut air laut. Jadi, terjadinya pasang surut air laut itu diakibatkan oleh gravitasi bulan ini. Coba kita lihat ini di sini. Masih fase bulan sabit. Ya. Nah, sudah bisa dibayangkan sekarang rotasi bumi yang menyebabkan satu, siang dan malam, dua, perbedaan waktu, tiga, adanya fase-fase bulan yang terlihat dari bumi. Kemudian juga tak kalah penting adalah ada istilah, tadi Bapak ingatkan kembali, revolusi bumi. Kalau revolusi bumi itu bumi mengelilingi matahari yang besar ini selama 1 tahun dan menjadi acuan penanggalan tahun Masehi. Sedangkan revolusi bulan, yang mana revolusi bulan ini seperti ini, mengelilingi bumi selama 1 bulan menjadi dasar penanggalan Hijriyah. Nah, lain-lainnya kamu bisa baca buku paket kita atau informasi lainnya. Berapa hari penanggalan Hijriah dan berapa hari penanggalan Masehi. Cukup sekian Bapak terangkan pada kesempatan kali ini. Semoga kamu dapat memahami secara garis besarnya akibat revolusi bulan terhadap bumi dan rotasi bumi pada porosnya. Lebih dan kurang mari kita sempurnakan di lain hari, di lain kesempatan. Kita baca buku kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.